Halo guys, balik lagi di channel Rangkum Movie. Di video kali ini saya akan membawakan movie karya Makoto Shinkai, yang berjudul Kotonoha no Niwa, atau bisa disebut juga The Garden of Work. Kalau sudah mendengar nama Makoto Shinkai, tidak usah ditanya lagi dengan grafik dan alurnya. Tanpa basa-basi langsung aja ke inti videonya. Film dibuka dengan musim hujan yang mengguyur Tokyo. Seorang remaja SMA yang bernama Takao Akizuki, yang memutuskan bolos di jam pertama karena hujan. Setelah turun dari kereta, Akizuki mengunjungi Taman Shinjuku Gion sambil menggambar sebuah sketsa sepatu wanita. Akizuki bercita-cita menjadi pembuat sepatu terkenal. Sampainya di sana, Akizuki bertemu dengan seorang wanita yang berumur 27 tahun yang bernama Yukino. Sambil menikmati coklat dan bir di taman tersebut, yang ternyata Akizuki menggambar sketsa sepatu milik Yukino, Akizuki merasa kalau dia pernah bertemu Yukino. Setelah Yukino melihat lambang sekolah di seragam Akizuki, dia pun pergi sambil mengucapkan puisi Jepang yang berbunyi, sambaran petir nan sayu, dikala langit mendung, ketika hujan turun, akankah kau tetap di sini bersamaku? Yukino lalu pergi dan membuat Akizuki kebingungan dengan puisi tersebut. Sampainya di rumah, Akizuki tinggal berdua bersama kakaknya karena ibunya pergi dari rumah. Ibunya juga menitip pesan untuk tidak mencarinya. Kakaknya juga berencana pindah yang membuat Akizuki terpaksa tinggal sendirian. Rupanya ibunya kesal dengan anaknya yaitu kakaknya Izuki yang berencana pindah. Ibunya juga memutuskan pergi dengan pacarnya. Di jam istirahat, Akizuki menghabiskan waktunya untuk membuat sepatu. Dia juga menanyakan kepada kakaknya maksud dari puisi yang diucapkan oleh Yukino. Namun kakaknya juga tidak mengerti arti dari puisi tersebut. Keesokan harinya, Akizuki senang karena cuaca hujan, yang membuatnya bisa bolos di jam pertama. Sesampainya di taman, ternyata Yukino juga berada di sana. Yukino melihat Akizuki yang sedang menggambar sketsa sepatunya. Mereka juga membicarakan tentang mereka yang sama-sama membolos. Akizuki bolos sekolah dan Yukino bolos kerja. Akizuki juga menyuruhnya untuk tidak terlalu sering-sering minum bir, karena tidak baik untuk kesehatannya. Kemudian Akizuki pergi untuk masuk di mata pelajaran selanjutnya. Yukino berharap bisa terus bertemunya di waktu hujan. Setelah itu Yukino dan Akizuki selalu bertemu di pagi hari di taman. Dan beneran di saat waktu hujan, hubungan mereka juga sudah sangat akrab. Hingga Akizuki memberitahu Yukino kalau dia ingin menjadi desainer sepatu. Yukino sendiri adalah orang satu-satunya yang mengetahui cita-cita Akizuki tersebut. Di sekolah akhirnya Akizuki dipanggil oleh gurunya karena sudah sering membolos di jam pertama. Di rumahnya sebelum tidur, Akizuki selalu berdoa agar keesokan harinya turun hujan supaya bisa bolos dan menemui Yukino. Dan Akizuki sendiri sudah mulai menyukai Yukino walaupun umur mereka berbeda 12 tahun. Tetapi bagus untuk Akizuki, karena orang-orang dewasa di sekelilingnya Yukino pasti menganggap kalau Yukino adalah anak berumur 15 tahun. Dan doanya pun terkabulkan. Mereka berdua kembali bertemu. Tetapi Yukino seperti orang menutupi sesuatu. Akizuki mengira kalau dia sudah dipecat karena keseringan membolos. Yukino sekarang sudah tidak lagi minum bir di pagi hari. Mereka berdua pun sarapan dengan bekal masing-masing. Kemudian Akizuki menyicipi makanan Yukino yang terasa tidak enak, walaupun Yukino sudah berusaha membuat masakan yang enak. Lalu Akizuki ketiduran akibat kekenyangan dan bermimpi kehidupannya saat masih kecil. Akizuki memberikan hadiah ulang tahun pada ibunya sebuah sepasang sepatu yang indah. Sampainya di rumah, Yukino ditelepon oleh mantan pacarnya yang bernama Takehara, yang menanyakan kabarnya dan surat pengunduran dari tempat ia bekerja. Takehara juga menanyakan kabar nenek tua dan menyuruh Yukino untuk berterima kasih padanya karena sudah menemani dirinya selama ini. Yang dimaksud nenek tua ini adalah Akizuki. Entah kenapa Yukino berbohong padanya dan merahasiakan kalau dia bertemu dengan Akizuki. Keesokan harinya Yukino dan Akizuki bertemu. Yukino juga memberikan hadiah yaitu buku handmade Sius yang harganya cukup mahal. Yukino memberinya karena sudah sering memakan bekal miliknya. Sebenarnya Akizuki saat ini sedang membuat sepasang sepatu wanita, tapi tidak tahu akan diberikan ke siapa. Kemudian Yukino sepakat akan menerima sepatu pertama yang dibuatnya. Kemudian Akizuki mengukur kaki milik Yukino. Selama mereka bertemu, yang ternyata Akizuki tidak mengetahui apapun tentang dirinya, bahkan umurnya, pekerjaannya, bahkan namanya. Akizuki juga tidak mengetahui alasan mengapa Yukino selalu bolos bekerja. Mulai saat itu Akizuki mulai jatuh cinta kepada Yukino. Di sebuah kafe, Yukino mendengar pemberitaan kalau musim hujan akan segera berakhir. Dia heran dengan dirinya sendiri, yang senang kalau Akizuki tidak lagi beralasan untuk membolos lagi. Tetapi di sisi lain juga dia selalu mengharapkan musim hujan.
Kemudian Yukino mengunjungi taman tersebut. Tetapi kali ini cuaca sangat cerah, dan betul kalau Akizuki tidak berada di taman tersebut. Kemudian sepasang kekasih datang untuk menikmati pemandangan, yang membuat taman tersebut menjadi sangat asing bila dikunjungi saat cuaca cerah. Di sisi lain, Akizuki diajak makan malam bareng oleh pacar kakaknya. Akizuki menolaknya karena dia harus bekerja supaya tidak merepotkan kakaknya. Pacar kakaknya juga mendukung Akizuki menjadi desainer sepatu. Mulai saat itu Akizuki mulai tinggal sendirian. Liburan musim panas pun tiba. Yukino terbangun dengan kecewa karena cuaca hujan tidak lagi turun. Di sisi lain, Akizuki sedang sibuk kerja dan memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk mencari uang tambahan untuk membayar biaya kuliahnya dan membeli perkakas untuk membuat sepatu. Sebenarnya Akizuki sendiri juga sangat merindukan Yukino. Di sela waktunya, Akizuki melanjutkan membuat sepatu pertamanya untuk Yukino. Musim liburan pun berakhir. Kini Akizuki bersekolah kembali. Saat berjalan dengan temannya, Akizuki melihat dua guru yang baru keluar dari ruangan. Lalu Sato menghampiri guru tersebut sambil memanggil namanya. Guru yang disapa Sato adalah Yukino. Akizuki pun tersadar, jadi selama ini orang yang dia kenal adalah guru di sekolahnya tersebut. Sato dan siswi lainnya sangat merindukan gurunya tersebut, karena sudah lama tidak datang ke sekolah. Akan tetapi ini adalah hari terakhir Yukino mengajar. Dan inilah topik yang Yukino bahas dengan Takehara di telepon sebelumnya. Di atap sekolah, temannya bercerita kepada Akizuki tentang Yukino. Akizuki juga berbohong kalau dia tidak mengenalnya. Temannya memakluminya karena Yukino adalah guru sastra kelas 3. Sedangkan guru sastra di kelasnya adalah Takehara. Terungkaplah mengapa Yukino merahasiakan Akizuki dari Takehara, karena Akizuki adalah salah satu siswanya. Kemudian Tako bercerita kalau Yukino bermasalah dengan siswa kelas 3, yang digosipi kalau Yukino dituduh merebut pacar dari siswa lain. Itulah mengapa Yukino selalu bolos bekerja dan juga memutuskan pergi dari sekolah tersebut. Lalu Akizuki menanyakan kepada temannya, nama anak kelas 3 yang sering menggosipi Yukino. Dia bernama Aizawa. Akizuki pergi mendatangi Aizawa, yang mana kala itu dia sedang menjelek-jelekan Yukino. Akizuki pun marah dan menamparnya. Lalu teman laki-lakinya Aizawa menghajar balik Akizuki hingga tersungkur dan babak belur. Keesokan harinya Akizuki datang ke taman walaupun hujan tidak turun. Dan benar kalau Yukino berada di sana. Kemudian Akizuki mengucapkan tanka sastra Jepang klasik yang berbunyi, sambaran petir nan sayu. Walau hujan tidak turun, aku akan tetap di sini bersamamu. Itu adalah balasan tanka Yukino saat pertama kali mereka bertemu. Kemudian Yukino menanyakan kepada Akizuki mengapa wajahnya bisa babak belur. Akizuki memberitahunya kalau dia habis berkelahi dengan seseorang. Tak lama kemudian badai hujan datang yang membuat mereka basah kuyup. Yukino mengajak Akizuki untuk singgah di apartemennya sambil menikmati makanan dan teh yang dibuat oleh Akizuki. Setelah menikmati kebersamaan, Akizuki mengungkapkan isi hatinya kalau dia menyukainya. Namun Yukino menolaknya dan berkata kalau dia adalah gurunya. Yukino juga akan pindah ke kampung halamannya di Shikoku. Dengan perasaan yang kecewa, Akizuki pergi dan berterima kasih karena sudah mengundangnya ke sini. Setelah Akizuki pergi, Yukino teringat kata-kata Akizuki saat pertama kali bertemu hingga sekarang. Dengan kaki telanjang dia lari menemui Akizuki. Sampainya di sana, Akizuki berkata kalau dia menyesal bertemu dengannya. Orang yang pemabuk bahkan mengatakan tanka yang rumit. Akizuki berkata kalau Yukino selalu mendengarkan cerita hidup orang lain tapi tidak menceritakan hidupnya bahkan masalah yang dihadapinya. Yukino pun menangis lalu memeluk Haruki dengan erat. Di kredit ending diperlihatkan Akizuki yang hampir tidak lulus ujiannya. Kini Akizuki melanjutkan kuliahnya, sedangkan Yukino kembali ke kampung halamannya di Shikoku dan mengajar di sana. Akizuki mendatangi taman untuk membaca surat yang ditinggalkan Yukino. Akizuki juga sudah menyelesaikan sepatu pertamanya yang akan diberikan ke Yukino. Dia pun meletakkan sepasang sepatu di atas bangku dan berjanji pada dirinya akan menemui Yukino suatu saat nanti. Dan film pun berakhir. Dua karakter ini pernah muncul di movie Kimi no Na wa. Yukino sendiri adalah guru sastra Mitsuha yang mengajarinya kata waredoki. Sedangkan Akizuki muncul saat Kimi no Na wa mendekati ending, namun dia muncul sekitar 1 detik dan itu pun di-blur oleh Makoto Shinkai. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Semoga kalian sukses dan sehat selalu. Dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya.